What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hope. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Di video sebelumnya aku udah membahas tentang detail teknis bus ini, mulai dari cara pembelian tiket, awal hadirnya bus listrik antar kota antar provinsi ini, serta spesifikasi bus listrik yang kita gunakan dari Bekasi menuju ke Yogyakarta ini. Nah, di video part kedua ini kayaknya part yang bakal kalian tunggu-tunggu deh, karena disinilah kita bakal tahu berapa sih biaya listriknya, berapa kali ngecas, dan worth it gak kalau dibandingkan dengan pengoperasian bus konvensional pada umumnya. Semua itu akan terjawab di video ini. Selamat menyaksikan. Setengah 4 jam 4 bisa masuk Kutoarjo. Oh, jam setengah 4 jam 4 pun Kutoarjo gitu. Iya. Nek lancar gitu. Iya, lancar Pak. Yang kita udah jalanin ya. Iya, yang udah jalan selama ini ya. Iya. Dia nggak beda jauh, Pak. Iya, nggak beda jauh emang. Tapi ini sampai Jogja tadi nanti. Iya, sampai Jogja. Jogja. Jogja karena setengah 6 jam 5. Jogja. Iya. Lek Jogja niku ngecasnya teng pundi, Pak? Enten. Di full. Oh, ada charging station Iya. nih. Siap. Berarti ada 3 ya yang dipasang ya. Di Cikamurang, terus Aji Barang sama Jogja. Kalau di tol sabar, tapi kalau di jalur bawah kan Ya, enak. biasa timbul supir malamnya. Jiwa driver malamnya Pak. Iya. Bos apa sih? Iya. Nah, kalau kita gebel terus. Oh, suhunya gitu, Pak? Iya. Oke. Ini standar berarti, Pak ya? Iya. Pokoknya jangan sampai lebih dari 100. Usahakan lah. Kalau cuma dikit-dikit kan ngambil turunin kadang ya kita Harus namanya driver kita juga kadang nggak sadar diri tuh. Lari terus, udah 100 nih. Nah, baru kita apanya bisa enak gini ya? Iya. Ya Kita tarik. cari tuh, wah, nah, emosi itu di kata tidur. Nggak terasa tuh. Iya, gak kerasa. Nyaman nggak, Mas? Nyaman, Pak. Gak ada suara nih. Cuma suara aja ya. Suara AC ya? Ya, ini berarti di atas 80. Iya, iya, itu. 87. Oh iya. Standarnya ini aja udah kita, Udah. kesabaran kita udah uji. Nanti, Pak. Lepas pejagan, Pak. Wajahnya tampil, Pak. Ini Mas, kalau lihat kotak ini udah sampai biru ini ya. Ya. Tinggal 2 ini yang hitam ini ya. Nah, kita tetap hati-hati, udah standar aja kita larinya. Langsung turunin Ya. kecepatan. 3 itu kan masih 3 itu. Ini 3 aman. Iya, masih 3 tuh. Kita lalu udah Iya. tinggal 2, nah kita udah kecepatannya kurang. Oke. Udah ini udah. Oh. Kayak gantung malah nggak bisa kecepatan kayak jalan Mas. Oh, oke. Mentok loh dengan ini. Kayak ngerti malah gadul gitu. Oh, gadul. Iya. Tapi dia aja juga malah nggak. Kalau ini kan kalau di atas 8 nih, di bawah 8 nih kita diayun-ayun udah. Oh, iya. Teknologi baru, Pak. Butuh penyesuaian. Lang aja udah ngimbangin ini. Ntar kalau udah turun lagi kita lari lagi. Gitu. Triknya. Udah naik ya, Pak yo. Iya. 99 yo. Iya. Udah. Pokok dijaga nggak boleh lebih dari 100 ya. Iya. Ini 100 ini. Udah berapa cek ini kan? 100 ini. Oh iya udah 100. Itu temperatur mesin atau baterai, Pak? Baterai Mas. Baterai. Iya. Oh. Hati-hati aja ini. Sambil nurunin, Iya. kalau udah itu kita lari lagi. Jalan pelan dulu. Itu bukannya baterai ada coolant dewe toh, Pak? Iya, kan. Santai dulu. Bisa ngaturnya itu aja. Kecepatan gitu. Oke. Udah 99 tuh, Pak. Makanya kita ngaturnya kan ini aja kecepatan kita. Iya. Buat lari lagi. Ntar kalau udah 93, 95 baru gas lagi. Karena tadi kalau
merayap kayak gitu kita senang. Iya. Udah 97 tuh. Iya, cepat turun nih. Beberapa kilo udah turun lagi. Tapi kalau kita geber terus ya sama aja langsung cepet banget ya, naik. Iya. Berarti dia tuh sih modelnya cepet naik, cepet turun ya? Ya turun kan tahu. Nah, Baterainya panas. Udah 94. Aman berarti ya? Oh. pelan dari kita. Oh iya, Sinar Jaya Pak ya. Kita kayak udah pelan banget ya. Ada yang lebih pelan lagi. Ini kita ada di tengah-tengah teman-teman. Nah, sekarang kondisi bus berjalan di kecepatan antara 80 km per jam. Suaranya seperti ini. Di bawah ini mungkin gardannya ya. Suaranya seperti ini. Motor penggeraknya di sini. Nah, kita duduk di paling belakang. Suaranya ya kayak gini. Berarti ini nggak ada perbedaan gigi ya? Sama ada yang L itu ya? Rasio giginya yang... Rasio putarannya lebih cepat bisa. Oh, biar buat nanjak-nanjak itu ya? Rasio putarannya lebih cepat. Oke. Berarti ini suara apa mas ini mas di sini? Ini suara motor. Suara motornya? Yang di gardan itu? Berarti yang paling berisik itu di sini ya sebetulnya ya? Pas bolehnya apa pas? Ini ya? AC di sini ya? Ini kecepatan 80 kayak gini. Jadi suara paling berisik itu ada di sini teman-teman, di gardannya sini. Dari motor listriknya langsung ke gardannya sini. Jadi dia langsung tarikannya kontan banget. Kita udah mau nyampe di exit tol Cikedung untuk masuk di rumah makan Taman Selera. Lo tempat ngecas Pak nggih? Monggo. Selfie. Malah selfie. Cikamurang berapa persen? 65. Ke belakang. Wis. Penumpang udah nggak ada semua.
kita ikut ke belakang. Kamu ikut kamu. Kalau kalian masih ingat ketika tadi pas berangkat dari Pondok Ungu kondisi baterai 94% dan udah masuk di rumah makan Taman Selera itu jadi 65%. Dengan jarak kurang lebih sekitar 141 km penggunaan baterai itu kurang lebih sekitar 29%. Kalau dikonversikan ke kWh atau kapasitas baterai jadi dari Pondok Ungu Bekasi sampai ke Taman Selera Cikamurang ini membutuhkan 87,87 kWh. Nah, untuk biayanya nanti kita bisa lihat ketika pas pengecasan di belakang. Ganti ya Gus? Ganti lah ditonton toh? Wah, cek. 27 tok. Teman kita ini. Ya, aja barang. Ya, biarin aja barang. Ngantuk. Belum dicas. Ikutin aja, udah ikutin aja. Belum dicas lu di. Mati. Saat ini kita lagi ada di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang. Dan untuk bus listrik rute Jogja-Jakarta, karena kebetulan bus sumber alam ini tuh servis makannya di rumah makan Taman Selera. Jadi untuk charging stationnya itu dipasang di sini. Jadi ada 3. Yang kedua di rumah makan Aji Barang dan yang ketiga di Jogja. Pengoperasiannya ini dilakukan oleh krunya bus sumber alam sendiri. Tapi tetap dipantau sama pihak Kalistanya, teman-teman. Wah, takut. Turun lagi ke rumahmu. Saat ini jam 20:11. Untuk pengecasannya ini tuh nanti akan kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi tadi itu 65 kan. Targetnya tuh sampai 95. Kenapa nggak 100? Karena seperti di HP kita ya, mendekati 100 itu dia akan dayanya untuk masuknya itu lebih diperlambat untuk memperpanjang lifetime dari baterai. Jadi prinsipnya itu sama. Kemarin tuh aku sempat tanya juga, dari 20 sampai 80 membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Lalu 80 sampai ke 100 itu dia akan melambat kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit pengecasan. Tergantung port chargernya. Yang aku bilang tadi itu yang fast charging. Sedangkan yang di sini itu nggak fast charging, teman-teman. Atau colokannya itu cuma 1. Kalau yang di Aji Barang itu 2 dan yang di Jogja itu 1. Kenapa di Aji Barang 2? Karena Aji Barang itu titik tengahnya. Jadi butuh cepat, daya yang lebih banyak yang masuk dan waktu yang lebih singkat. Makanya yang lebih krusial itu di Aji Barang, ditaruh yang double. Ya kan mau ngasih Gus Dur. Enggak, Bos. Ditanda. Udah, Mas. Belum. Kapan mencas? Ya, masalah nanti, Bu. Masa kentut. Ngentut. Ya, Pak. Sampun. Apa member? Oke. Ya, kanan bawah. Ini pecah dulu sini. Oh, Tangan. Sini. Nah, udah bawah. Nah, udah masukin ini, taruh. Ini tempel. Tempel. Kayak tol, tempel. Redor kan. Wis tempel lah ya. Nah, yuk masukin, Bro. Ini dikantongin lagi Pak, jangan tiga. Atau dibalikin lagi aja ke Nah, Siap. Indomaret bisa. Mesin. Dicopot karena suaranya. Mau angkanya mundur, angkanya tuh. Angkanya mundur, masuk dia. Rasa genjel. Nah. Terus makan. sampai 91 estimasi 48 menit nunggu Gantian. Jadi kan farma mriki mulai Mas Hawi. Kalau hujan gimana, Mas? Nah, nasib kita. Gantian lah kalau. Ini dulu ya. Hah? Sampai jam 9 nih Pak. Nanti gantian aja. Iya. Ini kan bisa 2 tuh, Mas. Kenapa kok 1? Karena ini ada sisi 1, sisi S2. Ini bisnya ini hanya bisa untuk sisi S2 dan Oh iya, ini 1 ya? betul, Ki.
Sebenarnya fast charging, cuman beda portnya. Oh beda port. CCS1 tuh beda port sama CCS2. CCS2, CCS2. Oh ini yang 2. CCS2. Oh oke. Kalau di sini, Gimana pak? kalau chargernya tersedia CCS2 dua-duanya, Berarti bisa ditancepin lagi. Bisa ditancapkan bebarengan. Oh karena yang CCS22 itu di Aji Barang ya mas? Betul. Ya. Buat ngejar waktu ya? Kalau ini santai. Satu gun jadinya Satu gun. charging speednya hanya 100 kWh. Charging speednya 100 kWh. Karena satu gun. Tapi kalau 2 bisa sampai 200. 100 dan juga 100 atas bawah. Oh 100 atas bawah ya? Ini yang atas bawah kan, ini yang sebelah kiri. Oh iya. Tinggal makan dulu mas yo. Oke 48 menit ya? Sampai 91 ya nanti ya? Atau 95 gitu ya? Berarti harus dijagain mas ya kalau pas gini ya SOP-nya ya? Takutnya kalau ada yang lepas atau Suami siaga. suami siaga. Iya. Oke. Cukup lah buat makan sama sholat. Monggo mas, tinggal dulu ya. Pak Amrin Pak nggih. Sekarang kita menuju ke tempat servis makan yang berada di sana. Tapi masih dalam satu gedung sini sih. Yang gedung sini tuh kayaknya yang servis makannya premium deh. Di sana ada M-Trans, di sini ada Rimba Raya sama 27 Trans. Untuk parkiran Sinarjaya ada di sana sendiri karena saking banyaknya bus jadi dijadiin satu. Ini ada Bintang Ribbon, meriah banget. Ini rute kemana ya? Oh ini di Lebak Bulus, Ciputat, Pondok Cabe, via selatan harusnya ini. Aku pernah ketemu ini kayaknya di Wates ke arah Kutoarjo kok, berarti dia nggak lewat utara. Ini ada Besan Siliwangi Antarnusa pakai Mercy 1526 terakhir nih. Yang 10 unit dulu. Jadi yang kayak gini tuh 6, terus yang dari Laksana 4. Nah, untuk tiketnya seperti ini. Tiketnya ini tuh kayak struk belanjaan gini, jangan sampai hilang karena di sini ada 1 kali servis makan. Ini di scan ada barcode-nya di sini. Harganya murah, 170.000 bisa nyobain sensasi bis listrik sejauh 520 km dari Pondok Ungu sampai ke Yogyakarta. Yuk kita langsung aja tukerin di masnya itu. Permisi mas. Terima kasih mas. Oke. Yang mana? Sama aja? Sini kok. Oh sebelah sini ya? Oh iya. Ambilnya lauknya salah satu ya? Kalau ini bebas? Oke siap. Ini lauknya ada telur, ayam, telur. Sini apa mbak ini mbak? Ayam gulai. Oke. Ini dia teman-teman menu makanannya. Aku pilih telur aja. Kalau ayam kayaknya kurang srek deh ya. Tapi untuk sayurnya itu bisa milih bebas. Aku ambil sup, terus ini kayak ya sayurnya masakan Padang pada umumnya dan ada mie. Serta di sini juga disediakan kerupuk teman-teman. Untuk minumnya ini ada teh hangat tawar atau manis, aku kurang paham, kayaknya manis deh. Yowes, sekarang kita langsung aja makan. Lumayan loh, 170.000 bisa nyobain sensasi bis listrik dan juga kita dapat servis makan sebanyak 1 kali yang menurutku lumayan worth it. Kita udah selesai servis makan, saatnya kita ke musola. Oh, di sana musolanya. Kita udah selesai sholat dan kita saatnya menuju ke sana. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu di sini ada bus SSM Sindoro Sejahtera Mulia. Dia dari Pondok tujuan ke Sragen, Madiun, Ponorogo. Sekarang dia lewat Lebak Bulus teman-teman. Dulu nggak lewat Lebak Bulus, sekarang masuk Lebak Bulus dan setelah dari Pulau Gebang dia tutup pintu. Lalu di sini ada bus Semeru, bus yang bisa dibilang ini paling mewah untuk interior double decker ya. Ini kayaknya yang aku naiki deh. Sul. Tujuan ke Malang, startnya dari BSD, Poris, terus lewat Kalideres, Bekasi, Pelabuhan Tanjung Priok juga ambil.
bisa dibilang tingkat 3 nih. Double yang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Harganya kemarin berapa ya aku lupa. Aku pokoknya pas naik itu pas awal-awal sih harga mahal. Sekarang paling sekitar 600-an mungkin ya. Untuk rute Malang, dan dia itu juga ada rute tengahnya. Jadi misalkan dari Jakarta ke Semarang bisa, Malang ke Semarang bisa, Semarang ke Malang juga bisa. Karena dia tuh ada titik tengahnya tuh di Semarang, berhenti di Semarang di kantornya. Jadi sama kayak bus City Trans. Ini ada SSM eksekutif, ini yang ke Magetan teman-teman. Startnya dari Poris atau Kota Bumi ya? Oh Poris. Kita kembali ke sana ya, kita lihat. Ini udah kurang 5 menit lagi udah selesai tuh ngecasnya. Ini masih proses pengecasan dan baterainya di sini. Tadi aku juga sempat tanya sama teknisinya Kalista, ini baterainya bisa kembung nggak? Bisa hamil nggak baterainya? Katanya selama ini masih belum ada kasus seperti itu. Tapi untuk baterai health itu ada. Nah ini saat ini 100% teman-teman. Kondisi baterainya, baterai healthnya 100%. Tapi nggak bisa dilihat di instrumen di tempatnya driver. Harus pakai laptop atau pakai aplikasinya busnya ini sendiri. Kita lihat udah berapa persen? Udah 88%. Itu yang coolant buat baterai. Oh. Jadi ketika pas dicas gini pendinginan. Oh, yang apa namanya? Baterainya dikeliling kayak air itu ya. Ikut kemasnya sih. Ini kalau ada air ini. Oh, ada airnya ini. Nah, ini sistem pendinginnya. Oh, pendingin baterainya. Oke, tegangan tinggi, nggak boleh dipegang. Oren-oren ini tidak boleh dipegang. Yang oren-oren ini ya? Iya, itu karena ini kabel oren ini yang menandakan high voltage. High voltage, betul. Terus yang atas itu upper ya Mas ya? Ya, betul. Kalau misalkan ada kejadian, misalkan ada api di situ dia langsung nyembur. Oke. Jadi ini berfungsi pendinginnya dari atas ini. Oh, bentar, kita mundur dulu. Oh, iya. Ketika pas dicas otomatis dia muter. Oh, muter ngalirin pendingin di situ. Kayak semacam cairan itu. 91 nanti diukur berangkat dari sini. Berarti lebih 92 gitu mungkin ya. Iya, sesuai waktu sih time itu kan 47. Ha. Kita bikin 48 menit. Oh, dibikin 48 menit. Oke. Charging duration 48 menit, yang masuk 85. Harganya 210.000. Per kWh-nya 2466,78 SPKLU PLN. Oke, stop. Yang kenop. Ini ya? Ini yang putaran kayak kompor itu, Pak. Enggak, yang ini, Oh iya, betul. Samping ini. kiri. Paling kiri, Pak. Itu yang tengah-tengah yang ada gambar kursinya. Oke. Nah, Pintunya yang merah. satu ini ya? Merah. Yang warna merah, Pak. Oh iya, lupa ya. Sampai 20 km per jam ya tank-tanknya ini Mas ya. Biar orang sekitar aware ya. Ini Ada kendaraan segede ini nggak ada suara nih. Makanya ada suara tank. Trans yang yang sunset ini. Poris. Sampingnya Blue Lagoon.
Posisi baterai sekarang ada di 91%. Kalau dihitung dari Pondok Ungu sampai ke Taman Serera, tadi menghabiskan baterai 29% atau 87,87 kWh. Dengan tarif listrik SPKLU PLN 2.466,78, berarti biaya dari Pondok Ungu ke Cikamurang tadi yaitu kurang lebih sekitar Rp216.755. 21.16 berangkat. Jogja Mas ya? Nggih, kalau full. Oh. Rimba Raya Tronton. Baru masuk jam segini. Jangan Japan. Jenengan mah iki bapak. 12-an. 2 kali berarti bapak. Ngomong gitu. Selepas dari rumah makan, bus langsung masuk tol di gerbang tol Cikedung. Sepanjang tol, bus berjalan di kecepatan 70 sampai 80 km per jam. Seperti yang kita tahu, bus ini tuh kalau misalkan dijalankan di kecepatan 85 ke atas dengan batas maksimal 93 km per jam, dia akan cepat overheat. Kalau aku bilang salah satu kekurangan dari bus listrik untuk saat ini ya, kecepatannya tuh masih kalah dengan bus-bus dengan mesin diesel atau bus konvensional. Sementara kita lihat bus lari-lari dulu aja ya. Biasanya kita naik bus yang kencang, bus balap. Sekarang kita lihat bus balapan dari sini. Sekitar jam 11 malam kita keluar tol di gerbang tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jadi untuk bus lintas selatan yang tujuannya ke Jawa Tengah kayak ke Cilacap, Aji Barang, Kebumen, Kutoarjo sampai ke Yogyakarta via selatan itu exitnya rata-rata di sini teman-teman. Nah kalau aku lewat sini tuh keinget beberapa waktu yang lalu aku bersama teman-teman rombongan naik bus Hari Indah. Kala itu pas bulan suci Ramadan, kita benar-benar ngejar waktu untuk sahur di rumah makan Pangeran yang berada di dekatnya exit tol Pejagan. Nah rumah makannya tuh di situ tuh, di belakangnya SPBU, yang mana sebelahnya juga ada rumah makan yang biasa disinggahi oleh bus-bus dari wilayah Ngapak Raya kayak PBP dan lain sebagainya.
Memasuki wilayah Songgom, jalan raya yang bersebelahan dengan sungai. Biasanya tuh di sini bus-bus lintas selatan pada konvoi menuju ke tujuannya masing-masing. Tapi kala itu lagi sepi, kayaknya yang lain masih pada di belakang ya. Kita kan startnya agak awal daripada bus yang lainnya karena kebutuhan pengisian daya listrik di berbagai titik. Jam 1:05 kita udah sampai di rumah makan Sumber Alam di Aji Barang. Kita lihat 53%. Masuk di rumah makan Aji Barang, kondisi baterai 53%. Yuk kita hitung-hitungan. Dengan jarak kurang lebih sekitar 189 km, penggunaan baterai kurang lebih sekitar 38% atau sekitar 115,14 kWh. Jadi biaya dari Cikamurang sampai ke Aji Barang ini yaitu Rp284.025. Nah, kalian penasaran kan total biaya dari Pondok Ungu sampai ke Jogja nanti habisnya berapa? Untuk itu simak terus video ini ya. Jadi ini adalah pengecasan kedua dari perjalanan Pondok Ungu sampai ke Yogyakarta. Kalau dari timur menuju ke barat ke Pondok Ungu dari Jogja itu cukup melakukan satu kali pengecasan di rumah makan Sumber Alam di Aji Barang ini teman-teman. Kenapa kok ada perbedaan? Karena sebetulnya bisa sih dari Jakarta ke Aji Barang langsung ngecas di sini. Cuman kan tadi kita kan servis makan di sana Cikamurang, jadi sayang waktunya kalau nggak digunakan untuk ngecas. Tapi setelah di sana ngecas full, nggak full sih 91. Kalau dibawa sampai ke Jogja itu riskan lowbat teman-teman. Makanya dilakukan pengecasan di sini 2 kali pengecasan akhirnya. Jadi 53 ditambahin lagi tapi nggak banyak kok. Mungkin cukup 20 menit atau 10 menit, aku lupa, atau 15 menit kita berangkat lagi. Nggak selama ketika di Cikamurang tadi teman-teman. CCS 2 ya? Oke. Untuk di Aji Barang itu chargernya berbeda. Dia itu bisa langsung nyolok 2 pistolnya, jadi bisa lebih cepat. Bisa dibilang 2 kali lipat karena kan kecepatan masuknya 200 kWh, 100 gitu. Yang paling cepat di sini sih. Kalau di Jogja nggak secepat ini, cuman 1. Kenapa kok ditaruh 2 di sini? Karena ini posisi di tengah-tengah, butuh cepat. Yang dari arah Jogja ketika servis makan sekitar 45 menit bisa lebih cepat ngisinya, dan yang di arah ke Jogja ngisinya biar lebih cepat sekitar 20 menitan langsung gas. Berapa menit mas? Sekitar 20 menit ya? sampai 70 ya? Oke. Mana? Itu kan connect Yang itu toh? Oh. merah apa enggak? Kalau putus atau nggak ngisi merah. Merah atau nanti. Kalau sedekat-dekat ini sih aku nggak tahu. Iya, dari jauh aja bisa kelihatan ya. Nah ini kalau kita lagi ngecas mesin dan semuanya harus dimatiin ya, sama kayak ngisi BBM lah, harus dimatiin gitu semuanya biar safety, biar aman semuanya. Karena untuk stasiun pengisian listrik ini membutuhkan daya yang besar sampai dikasih bagi trafo sendiri nih sama PLN-nya nih. Oh iya, kita lihat pengisiannya ya. Kalau tadi kan cuman single, sekarang double nih. Wah ini kiri kanan sama-sama CCS 2. Jadi dia lebih fast charging teman-teman. Powernya yang masuk 10,7, costnya 26.000. Atas juga sama nggak? Oh beda. Atas masuknya 9,4, 23.000. Charging speednya 84. Ini 84. Oh nggak bisa 100 ya. Berarti yang tadi kan 100 cuma single, ini duo double
84 berarti 160 kalau di double teman-teman. Harganya sama sih, Rp2.466. Cuma butuh waktu 20 menit aja. Karena apa? Nggak di fullin. Karena mungkin kalau 50 sekian tadi terlalu mepet untuk di Jogja. Tapi kalau misalkan udah 70 harusnya udah aman sih. Sambil ngecas kita jalan-jalan dulu di tempatnya sumber alam ini ya teman-teman. Nggak tahu dari mana ya, tapi yang jelas dia arah dari barat sih. Kok dari barat kok serius makan di sini ya? Atau harus mampir? Aku kurang paham sih. Di rumah makannya gede banget. Ini kalau pas semua bus ngumpul bener-bener rame. Parkirnya melingkar set sampai ke sana. Kita beli teh dulu aja ya. Di sebelah sini ada minimarketnya nih. Jadi kalau kalian lupa nggak beli oleh-oleh, di sini juga ada oleh-olehnya. Kalau mau beli cemilan juga bisa di sini, air mineral gitu. Lengkap sih. Ini kayak Rosin Resto tapi versi light gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli teh hangat aja. Harganya 7.000. Kalau dipikir-pikir mendingan teh aja ya. Kalau kopi, aku kemarin udah minum kopi tuh banyak banget. Takutnya nanti malah kena lambung, malah nggak jadi ngedit nanti. Soalnya beberapa waktu yang lalu aku pernah kena mah teman-teman. Sampai nggak ngedit lama banget. Ini untuk antisipasi aja, kita ngeteh aja. Tunggu apa? Udah 70%. 70 batasnya ya? Apa? Iya. Kalau dari barat ke timur, di sini 70 aja? Iya, cukupin sampai ke Jogja aja. Ke Jogja? Berarti kalau misalnya nyampe Jogja biasanya sisa berapa mas? Sisa 31-an. 30-an ya? Berarti 40% ya yang dipakai ya? Sekitar 42%. Berarti sebetulnya dari Cikamurang keburu dong harusnya. Tadi kan nyampe. Oh ngepres ya, takut ya kalau ada apa-apa ya. Oh biru berarti udah nggak ngisi lagi. Jadi bayarnya ke atas bawah ya mas ya? Atas bawah ya. Gabungan atas bawah berarti. Gabungan. Durasinya 19 menit dapat 70 ya? Awalnya kan ini Oh 20 ya? Dulu ya. Oh iya. Baru connect satu lagi. 20 bayarnya 70.000. Nah buat teman-teman yang masih inget, tadi kita ngecas kurang lebih sekitar 48 menit di casan single. Yang pistolnya single, nggak double, nggak fast charging. Itu pengecasan 48 menit. Daya yang masuk persenanya itu kurang lebih sekitar 26%. Ya 26% dalam waktu 48 menit. Tapi kalau yang double itu dalam waktu 20 menit itu bisa masuk dayanya sekitar 17% teman-teman. Jadi ya hampir 1 menit 1%. Nah itu yang keunggulannya fast charging, yang pistolnya double di Aji Barang ini, di charging station Aji Barang ini. Ini mestinya dinyalain, penumpang dipanggil untuk kembali masuk ke dalam bus dan kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kutoarjo hingga Yogyakarta. Lebih cepat nih. Pendek nih. Kalau kita nanti perbaikan jembatan. Itu pendek nih mas jarak tempuh. Oh, oke. Ini daerah pundi Pak niki? Wangon nih. Oh. Jam 2:30 kita udah sampai di daerah Sampang teman-teman. Ketemu CNC tuh. CNC yang dari Cilacap dan ini sumber alamnya nurunin penumpang kayaknya nih. Jadi
Tadi itu kita ada di percabangan antara Cilacap dan ke arah Aji Barang. Masuk poolnya Sumber Alam di Purworejo, Kutoarjo. Ini dia suasana di pool Kutoarjo, pool pusatnya Sumber Alam, kantor pusatnya pas subuh. Ini biasa lagi parkir. Dan kayaknya yang melanjutkan perjalanan ke Jogja tinggal aku doang deh. Aku izin sama krunya buat subuhan dulu karena ini udah waktunya. Ini ada bus Akhtar nickname-nya. Terus ini udah disediain ada bus Fuso. Kayaknya akan dipakai deh ini. Kalau nggak dipakai biasanya dia ditaruh di pool belakang situ sama bus-bus antik lainnya. Ini Antasena juga baru datang nih di belakang. Padahal tadi berangkat duluan dari Aji Barang dibandingkan bus listrik yang aku naiki. Ya walaupun bis ini listrik 2 kali ngecas, tapi masuknya sini sama-sama subuh barengan sama bus Sumber Alam yang lainnya. Yang Antasena tadi malah di belakang kita, sama waktu tempuhnya. Seru sih sebetulnya naik bus ini. Vibes-nya beda aja teman-teman. Kalau di jalur yang bergelombang itu dia cenderung lebih compact dibandingkan dengan bus-bus karoseri di Indonesia, karena emang gimana yo, ya pabriknya dia sendiri, bodinya dia sendiri, jadi yo dia lebih tahu formulanya, bisa meredam getaran gitu. Tapi untuk suspensi emang kayaknya karakteristiknya bus listrik ini lebih keras deh dibandingkan dengan bus-bus Lexus pada umumnya yang ada di Indonesia. 431 berangkat. Kita udah sampai Jogja. Kita lihat berapa. Bismillah. Kalau di bawah 20 merah. Udah peringatan berarti ya. Itu kalau sama nggak kalau misalkan dipakai, misalkan ngecasnya itu terus sampai 100, terus ngecasnya tuh nunggu habis, itu baterai cepet rusak nggak mas? Sama kayak di HP gitu? Bener tuh, Pak. Sama? Oh. Jadi kalau sering dipakai di bawah 20% gitu, dibiarin terus di bawah 20% nanti Cepat memperpendek umur baterai. Oh, iya. Aman sih di 30-an, 20 gede lah. Ya 30 ini aman ya, batas aman ya. Oke, charging station ya. Tadi kita udah sampai di poolnya Sumber Alam yang berada di Jogja. Waktu yang dibutuhkan bus listrik ini dari Pondok Ungu Bekasi sampai ke Jogja kurang lebih sekitar 12 jam. Dengan 1,5 jamnya itu digunakan untuk ngecas teman-teman. Selama dalam perjalanan 2 kali di Aji Barang dan di Cikamurang. Tapi kalau dari sini menuju ke barat itu cuma sekali, Aji Barang doang. Tersisa baterai 31%. Nah ini chargingnya ini kayak di Cikamurang. Jadi CCS 1, CCS 2.
Jadi yang dimasukin yang di sini tuh yang CCS 2 teman-teman. Jadi cuman satu aja. Mungkin ngecasnya kurang lebih sekitar 2 jam baru bisa kelar. Ini 100% kalau di sini Mas. 2 jam paling ya mana ya? Oke. Oh iya. Sisi bus lagi dicas dari 31% menuju ke 100%. Perjalanan dari Pondok Ungu, Bekasi sampai ke Pul Jogja ini membutuhkan biaya tadi sekitar berapa ya, 300 sekian kWh, dan habis ini aku kan berhitung biaya listriknya. Kalau tadi aku hitungan secara kasar sih sekitar 800 ribuan ya, nggak sampai 800 ribuan. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan bus diesel konvensional di belakang, hitungannya tuh selisihnya kurang lebih 300 ribu, 400 ribuan dengan perbandingan konsumsi solar 1/3, 1 liter 3 km rata-rata, dan harga solar 6.800 saat itu. Itu hitungannya kurang lebih selisihnya ya sekitar 300 sampai 400 ribuan teman-teman. Signifikan 30 sekian persenan. Cuman balik lagi, kita nggak tahu lifetime-nya baterai. Karena kan ini masih bener-bener trial uji coba. Terus ekosistemnya juga masih belum banyak charging station di Indonesia, terutama untuk yang bus dan fast chargingnya. Untuk ini aja fast chargingnya masih ada di Aji Barang. Nah, beberapa waktu yang lalu kan aku ke Cina, lihat bus listrik. Itu ada teknologinya tuh beda dengan yang ini. Ya ada sih yang gini, tapi ini masih yang mungkin seri yang awal ya, yang terbaru tuh. Kemarin aku udah lihat tuh ada baterai, itu misalkan dari sini menuju ke Aji Barang ke Jakarta gitu ya. Misalkan itu di Aji Barang itu udah ada baterai yang tinggal lepas lalu pasang lagi gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu ngecas. Seperti itu udah ada. Lalu kalau di perkotaan udah pakai pantograf. Bisa dibilang kemajuan teknologi di Cina emang luar biasa banget. Lalu yang bikin jadi pertimbangan selain baterainya, yang mana kan kendaraan listrik itu baterainya itu yang komponen paling mahalnya, mungkin setengahnya lebih lah ya. Itu juga nggak tahu lifetime-nya, terus baterai health-nya gimana. Tapi selama ini katanya aman-aman aja sih. Aku tadi tanya sama teknisinya udah jalan 17.000 km, dia itu masih 100% baterai health-nya teman-teman. Harga sih, harga bener. Tadi aku tanya harganya itu bisa 3 kali atau hampir 4 kali lipatnya bus konvensional baru. Misalkan bus konvensional baru sekitar di angka 2M, ya 3 kaliin aja berapa untuk 1 unit ini. Dengan harga segitu, penghematan BBM seperti itu, efisiensinya kayak gimana, hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi yang jelas sumber alam udah selangkah lebih maju, mengetahui data semua tentang bus masa depan atau dengan tenaga listrik ini teman-teman. Nah, itu dia. Semoga aja nih bisa menjadi referensi, bisa menjadi wawasan buat kita semua tentang bus listrik akap yang ada di Indonesia, yang dimulai oleh efisiensi serta bus sumber alam ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.